Halo, Halo, Brother JJ. apa kabar, Suara saya Ko Agus? gimana? Cukup jelas? Suaranya cukup aman kalau dari saya. Suara saya bagaimana? Aman nggak nih suara saya? Aman, aman Aman terkendali. ya, aman Iya, terkendali. Bagaimana kabarnya Ko Agus? luar biasa. Luar biasa. Gimana kabar Bro JJ? Baik, Lagi so far so good. sibuk sepeda ya? Iya, sibuk sepeda kan terinspirasi juga sama Ko Agus kan. Kalau Ko Agus punya malah sepedanya ke Bali, kemana, keren tuh kemarin. So good, gitu. Aduh, so good. First of all, thank you so much loh untuk waktunya, Hmm, untuk bisa hmm. join. Ya, di sini Oke. bersama-sama juga. Appreciate it Hmm. for your time, gitu. And sebelumnya Oke, mungkin bagi oke. teman-teman yang baru tune in, nanti setelah ini pun juga kalian bisa nonton di IG feed saya atau di YouTube channel saya sendiri. And hopefully kita bisa mendapatkan sesuatu dari Pak Agus Salim. It's gonna be a blessing for all of us. Tapi sebelumnya saya mau introduce terlebih dahulu gitu ya. Saya manggilnya Ko Agus lah ya, kita biar lebih friendly ya, lebih Ya, seru ngomongnya. Bro. Beliau ini adalah founder and CEO daripada Hippo Power Bank. And dia juga sudah menikah, memiliki 3 anak ya, Ko Agus ya? Benar, anak 3. Anak 3, dan begitu pula, dan dia juga adalah believer of Jesus as well. Itu yang terpenting. Karena saya Amin. percaya apapun yang nanti akan dibagikan, saya percaya itu bukan semata-mata kehebatan dari Pak Ko Agus, tapi ada kuasa Tuhan juga ikut campur. And I believe ini story akan menjadi berkat bagi kita semua, gitu Ko Agus. So thank you Yes. so much untuk waktunya loh Ko Agus, untuk bisa Sama-sama. join bersama-sama di sini. Sekarang lagi ngapain aja Ko Agus kebanyakan hari-hari ini? Sibuk kerjaan seperti biasa, tapi lebih banyak work from home. Waktu-waktu yang ada, mungkin lebih banyak bisa sama keluarga dan Nah, activity outdoor. aktivitas semua outdoor semua, sepedaan. Iya, Kalau kalian tahu, Ko semua. Agus ini juga fanatik sepeda juga. Ya, dari mountain bike ya, Ko ya. Mountain bike, Hmm, sally, bahkan road bike. Road saya, bike ya? iya, sebenarnya dari 2-3 tahun yang lalu sebenarnya udah main di Sally ya. Hmm. Terus terakhir 1 tahun yang lalu main di RB. Nah, setengah tahun terakhir saya lebih enjoy di mountain bike. Jadi lebih banyak Kenapa? main alamnya kayaknya lebih enak ya. Jadi Oke. kebetulan kan kita tinggalnya di Alam Sutra sama belakang BSD itu. Nah, di belakang Ya, BSD itu punya lahan-lahan yang ternyata luar biasa. Itu kan bekas daerah karet ya. ya. Pohon-pohon karet ya. Dan jadi kalau Hmm. kita ke belakang itu enak banget dan banyak sekali jalur-jalur mountain bike-nya. Nah, Iya, kalau ya, sudah ya. jatuh cinta sama trek-treknya itu memang enak banget. Beda banget ya feel-nya, Ko ya. Feel-nya Mountain bike beda sih. dengan... Jadi kembali ke alam, treknya tanah-tanahan, main eh, lumpur. Nanti kalau udah main di sana ada istilahnya donat. Donat itu udah rasain donat belum? Belum lah. Belum ya? belum pernah. Nggak tahu tuh Jadi donat apa. donat itu istilahnya kalau kamu lagi main sepeda, masuk ke jalan sawah, di sananya tanah, lumpur, dan kalau misalnya kemarin pas hujan, jadi Ah, tanahnya berlumpuran semua, itu bannya itu sampai nggak bisa jalan sama sekali, benar-benar nempel dengan lumpur gitu. oh my God. Itu namanya Oke. donat, tapi seru bro. Saya orangnya tuh paling gelian sama kayak tanah dan lain-lain semua. Makanya saya kayak nggak cocok deh kayak kalau buat gangster. Makanya udah diracunin suruh ikut off road kayak nggak deh, Nah, nggak siap. coba dong. Ya nanti saya coba deh ke alam gitu semuanya. Saya Beda-beda mungkin sih. lebih anak Tapi kalau udah coba, lebih emang off-road itu asik banget, bener. gitu ya. Banyak orang bilang Coba seperti ini itu sih nanti katanya. bro, coba main tanjakan nanti sesekali. Sentul, Ya. itu semuanya bisa kok. Itu lu mau pakai MTB bisa, lu mau pakai Sally bisa. Banyak Sally itu hampir 30% mereka coba dari Sentul, kamu naik ke kilometer 0, ke Gunung Pancar. Bus. The first Oke. kayaknya capek banget, tapi nanti kalau pas dapat fun-nya, kayaknya pengen Nagih. terus gitu. Boleh, saya akan coba. Tapi ini hari topik kita bukan tentang sepeda ya. Nanti orang pada bingung ya. Kok Iya. malah ngomongin sepeda. Nah, saya pengen langsung masuk to the point juga gitu. Kok Agus Mm, biar mm, mm. saya percaya banyak orang pasti siapa sih nggak tahu brand Hippo hari-hari ini. Hippo Oke. dari mulai dari Mm. power bank, and sekarang udah mulai secara nasional juga udah orang pada mengenal sekali mengenai Hippo. Hippo punya brand gitu. Mhm. Nah, mungkin bisa Ya. cerita sedikit nggak bagaimana kok Agus membangun bisnis ini sih?
Membangun bisnis ini dimulai dari masalah, Bro JJ. Ini udah berapa tahun nih Hippo ini, Kok Agus? Kalau umur Hipponya sendiri di 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun, tapi saya di dunia bisnis yang sama, yaitu aksesoris gadget, itu dari tahun 98, jadi sudah di 22 tahun. Jadi awal mulanya tuh cuma jualan aksesoris gadget tok. Betul. Oke. Jadi kalau ditanya asal mulanya, ceritanya dimulai dari masalah, Bro JJ. Jadi kalau sekarang orang bilang kita lagi di masa pandemik, masalahnya kan banyak banget ya. Tapi orang banyak yang bilang di tengah masalah ada kesempatan, di tengah masalah ada peluang. Jadi tetap berjalan. Nah, saya juga produk dari masalah sebenarnya. Orang bilang produk dari masalah. Apa sih produk dari masalah? Saya itu tamat SMA dari Medan itu tahun 97. Di Medan. Di tahun yang sama, akhir tahunnya, itu papa meninggal. Dan papa ada posisi di Jakarta dan saya harus ke Jakarta. Nah, pada saat itu tinggal saya dan mama berdua aja di Jakarta. Kakak adik saya berlima bersaudara, mereka semua masih di Medan. Jadi saya cuma berdua sama mama. Ya itu, pada saat itu kan masalah cukup ngejelibet ya. Dimana kita juga memang tidak pegang dana. Rumah juga itu masih sewa. Nah, dari situ sih saya mulai belajar untuk menjadi seorang sales keliling. Mulainya dari sana. Jadi tahun 98 saya coba belajar untuk servis sendiri. Ada handphone rusak, saya coba bongkar. Autodidak, ternyata saya punya bakat bisa servis handphone. Jadi mulai tahun 98 itu saya udah mulai terima servis handphone. Pada saat itu lumayan lah, satu unit handphone servis bisa 200-300 ribu, itu gede banget. Karena pada saat itu orang kerja aja gajinya paling cuma 300 ribu sebulan. Nah, dari situ akhirnya di akhir tahun 98 itu baru saya mulai memberanikan diri buka satu toko di Mangga 2, toko yang sangat kecil paling ujung. Karena itu pada saat kerusuhan kan, setelah lewat kerusuhan, Mangga 2 itu boleh dibilang sepi banget dan sewanya murah banget. Nah, saya cuma sewa itu 7 juta setahun. 7 juta setahun? Iya, posisi paling ujung banget tuh, paling ujung banget yang dimana nggak ada yang lewat. Nah, tapi karena nggak ada yang lewat, ya itu produk masalah lagi. Karena saya sudah buka, nggak ada yang lewat, bukannya tambah enak, tambah stres kan. Tambah stres, akhirnya di situ ketika kita ada masalah, kita akan cari jalan keluar. Manusia itu katanya diciptakan sebagai produk yang paling gampang menyesuaikan diri ya, lebih daripada bunglon ya. That's right. Nah, jadi pada saat itu karena di toko sepi, akhirnya saya mencoba untuk menjadi sales keliling. Selama 1-2 tahun lah saya sales keliling ke Bekasi, ke Bogor, ke Kuningan, ke Fatmawati, keliling. Pokoknya keliling sampai dapat aksesoris, dapat dijual. Itu pada saat itu udah mulai jual aksesoris, Bro JJ. Wow, Nah, terus bagaimana? Itu udah mulai jual aksesoris terus berarti kan, Kok Agus? Itu dari tahun 98, tadi sampai sekitar 11 tahun lalu, berarti 2009 ya? Iya. Berarti itu jualan aksesoris itu udah lumayan bisa dibilang secara bisnis waktu itu mulai naik juga dong, atau enggak? Atau bagaimana? Memang naik, tapi tetap sewalian naik, ada jatuhnya. Nanti nenek ada jatuhnya lagi. Jadi mulai dari saya sales keliling, setelah itu mulai bisa rekrut 1 kurir untuk antar barang, rekrut 2 kurir untuk antar barang. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kita mulai makin lama penjualan makin banyak, termasuk jual keluar kota udah mulai makin banyak. Jadi saya itu juga nyeles keliling dari Aceh sampai Papua, Bro JJ. Jadi saya punya teman ini dari Aceh sampai Papua itu ada semua tuh. Jadi ya boleh dibilang pada saat itu mudah. Jadi teman-teman yang masih muda ya terutama ya, jangan mungkin lebih semangat gitu ya. Jadi saya memang masih pada saat itu masih umur 20, 21, jadi bisa keliling terus dari Aceh sampai Papua. Semua kota saya kunjungin, saya tawarin barang. Ya puji syukur berjalan, berkembang. Tapi kan itu semua barang kan belinya dari
ada yang beli dari freelance, ada yang beli dari Roxy, importir, karena kan mulai dari nol kan saya kan, jadi tetap belinya dari lokal yang bisa kasih kita payment lah, baru bisa keputar gitu kan. Seiring berjalannya waktu, the first mujizat itu di 2014, 13-14. Itu pada saat itu ada yang ajak saya ke China, itu pertama kali jalan ke China. Dia bilang, Pak Agus coba lihat-lihat aja, ini semua saya tunjukin di mana sumber-sumber barang yang ada di China, silakan dipilih apa yang kamu mau beli, kamu silakan pilih, nanti saya yang bayarin dan saya kasih kamu hutang. Nah, di situ ada orang kayak begitu. Mulai import. Ada orang seperti itu ya. Wow. Dunia ini selalu ada orang-orang mujizat. Tapi back lagi kalau menurut saya, kita kan temanya hari ini adalah memulai usaha dari nol ya Bro JJ ya. Tema kita ya. Kalau dari pengalaman saya yang saya dapat adalah bangun diri integritas dulu sih. Bangun diri integritas. Saya melihat banyak mungkin gini, nggak semua itu kadang kita punya pemikiran itu karena nggak punya modal jadi nggak bisa usaha, nggak punya modal. Mungkin mindset itu yang harus dihilangkan, apalagi sekarang zamannya digital ya. Kita lihat justru startup all startup start from zero. That's right. Tapi yang dibutuhkan adalah how to build the team. Kalau sekarang dunianya agak beda ya. Startup itu harus bisa mencari tim, membangun sebuah tim, maka akan ada investor yang masuk. Kalau zamannya kami dulu 20 tahun yang lalu itu bukan masih masanya bangun tim, tapi lebih ke integritas. If you have integritas, saya rasa dan kerja kamu benar, ada aja yang akan mensupport kamu dari belakang. Zaman seperti itu. Jadi itu pertama yang saya dapat, mulai masuk barang berjalan 1-2 tahun ketiga berjalan sangat lancar dan berkembang dengan sangat baik, kan udah jadi importir tuh, tapi dimodalin orang. Cuman karena jadi importir dimodalin orang, marginnya udah lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dan uang mulai sedikit terkumpul, nabung sampai satu titik it happen again problem. Problemnya produknya rusak 1 kontainer. Aduh. Terus, itu benar-benar sangat drastis drop-nya dan pas pabriknya juga tutup jadi nggak bisa ganti rugi. Tapi manapun juga back lagi integritas, sekalipun saya harus ganti rugi kepada pemodal ya, benar ya JJ ya yang memodalin, kita tetap membayarin sampai lunas meskipun kondisi kita pada saat itu lumayan babak belur. Gitu. Jadi back lagi ke integritas. Dan berjalan 2020 itulah muncul adanya pertama kali yang namanya power bank. 2020 baru ya sebetulnya kalau 2010. Oh, makanya saya kaget. Iya, 2009 2010 itu. Ya. Gitu. Itu pertama kali Hippo Power Bank itu muncul. Iya, jadi pada saat itu zamannya BlackBerry lagi naik daun. BlackBerry naik daun itu 2008 sampai 2012 atau 13 kalau saya nggak salah ya, 5 tahun lebih kurang masa jayanya BlackBerry. Nah, BlackBerry itu baterainya itu cuma awet setengah hari. Betul. Jadi sangat boros sekali, cepat sekali habis. Dan pada saat itu belum ada yang namanya power bank. Nah, jadi kalau Bro JJ nanya saya, kenapa saya ada milih power bank misalnya. Kenapa saya pilih power bank untuk brand Hippo? Nah, ini menurut saya adalah mujizat kedua. Timing. Timing, Timing. Jadi, selalu segala sesuatu itu kadang ada waktunya Tuhan. Saya lebih setuju ada waktunya Tuhan. Kenapa? Gini, Bro JJ lucu. Saya itu sebelumnya itu nggak kenal Tuhan. Terus, baru tadi saya mau nanya tuh, kapan Ko Agus dan sekeluarga terima Tuhan Yesus? Iya, suatu hari diajak ke gereja, di gerejanya Pak B, PRJ. Saya rumah dulu di Sunter. Jadi Sunter diajak ke gereja. Pada saat itu belum ada bisnis yang stable.
Belum ada Hippo kan, belum ada bisnis yang stable karena kan nggak lama dari masalah-masalah yang ada gitu kan. Akhirnya, itu udah menikah ya, Ko Agus ya? Itu udah menikah ya? Sudah ya? Menikah. Okay. Dan udah menikah, tapi bisnisnya belum stable. Okay. Nah, ketika ke gereja, saya juga rajin datang doa fajar, ikut komsel yang seperti Bro JJ lakukan. Di situ saya banyak menemukan teman-teman dan ide-ide baru. Kadang-kadang di pagi-pagi hari Tuhan kasih jalan ini loh. Kasih jalan ini loh. Lagi anteng-anteng tiba-tiba Tuhan bilang ini loh. Nah gitu pada saat itu biasanya saya kalau lagi dapat di pagi itu saya langsung catat. Salah satunya saya dapatnya Hippo itu di situ juga. Wow, oke. Jadi akhirnya satu titik ketika saya kan sering keluar kota dan sering kadang-kadang keluar negeri cari barang ya. Jadi sebelum itu saya juga sering ke Taiwan nyari barang. Nah karena bola balik itu baterai kan sering habis. Nah dari China ada kasih satu sampel power bank, coba pakai ini. Dan saya pakai ternyata bagus. Dan saya lihat Indonesia udah ada sebenarnya merek luar. Tapi harganya sangat tinggi, 800-900 ribu. Untuk kapasitas yang kecil ya, 5.600 pada saat itu ya. Saya pikir, oh ini bisa main ini, karena saya pakai fungsinya bagus banget. Nah pada saat itu, akhirnya saya memutuskan saya akan bikin brand baru untuk produk ini. Untuk Hippo ini, di sana kan kalau masuk barang, kalau bikin satu brand minimal 3.000, minimal kan. Sedangkan kita belum tahu nih bakal jalan atau enggak. Akhirnya kita coba masukin back lagi sih. Nggak semuanya itu langsung jalan, Bro JJ. Tapi lucunya pada saat itu saya itu lucu. Ketika power bank itu belum masuk, saya udah pasang billboard sekitar 200 juta di Roxy. Barangnya belum nyampe. Saya pasang billboard. Belum. Barangnya belum nyampe, saya udah pasang billboard. Brandnya sudah langsung ditanamkan Hippo. Kenapa dapat Hippo? Itu ceritanya ada lagi. Oke. Nah, ketika masuk, nggak langsung jalan, JJ. Nggak langsung jalan. Saya tawarin ke dealer-dealer, banyak yang nggak ngerti ini produknya apa dan gimana pakainya dan resikonya apa konsumen mau beli atau enggak. Banyak yang nggak ngerti. Kamu tahu apa yang saya lakukan? Apa? Saya ambil 1.000 unit. Saya titip jual di semua toko handphone yang ada di Jabodetabek. Satu toko saya titip 1 unit. Apa respon market pada saat itu? Ini barang nggak laku, makanya dititip jual. Ini brand baru dan lain-lain. Betul. So, ketika Anda melihat pencapaian seseorang, Anda tidak melihat pada saat dia bangun itu seperti apa. That's right. Betul. 1 tahun itu dititip sampai toko-toko itu mengenal, oh ini loh ternyata yang namanya power bank ya. Fungsinya bagus ya ternyata untuk BlackBerry ya. Ketika barang itu sudah laku, ya lebih kurang setahun sampai barang itu mau booming itu setahun. Tapi puji syukur cepat boomingnya dalam waktu setahun. Itu bener-bener boomingnya nggak main-main. Nggak kira-kira boomingnya. Bener-bener booming. Tahun kedua, ketiga. Itu panennya itu bener-bener sampai nggak punya dana untuk belanja. Beneran. Kalau ada good problem ya. Good problem itu ya. Iya. Akhirnya saya memperlakukan titip PO. Karena saya nggak punya uang untuk belanja, tapi teman-teman sekali belanja banyak. Ada yang sekali beli 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Nggak main-main kan. Jadi pada saat itu, ya udah titip aja kalau mau. Titip belanja. Harganya lebih murah. Nah, itu berjalan seperti itu. Wow. Tapi tetap perjalanan nggak semuanya pasti mulus. Ingat, di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Ya. Akhirnya di tahun ke 2014-15 itu power bank yang masuk ke Indonesia ada lebih dari 200 brand. Saya lihat di Dirjen di pendaftaran brand. Ada 200 brand yang terdaftar. Apa yang terjadi ya barang banjir, pasti banjir. Pasti. Sama lah kayak sekarang ini sepeda lagi naik daun banget kan JJ. Ini aja sudah ada isu tahun depan bakal banjirnya banyak. Jadi mesti jual sekarang semua lah ya. Kemarin aku ada dapat kabar baru. Itu izin yang sudah di-approve sepeda. Itu kalau nggak salah yang akan masuk 3 juta unit. Kalau nggak salah. Wow. Nah ketika ini barang masuk, kemungkinan akan turun 10-20% harganya. Karena izinnya semuanya udah keluar. Barangnya itu importir raksasa. Barangnya siap-siap masuk semua. Kemarin kan izinnya lagi ketahan tuh sepeda.
Kalau gitu, saya abis ini saya mesti jangan langsung saya publish di YouTube dulu ya. Saya jual dulu ya kok ya. Baru saya publish ya. Siap, 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 siap. Oke, oke. Nah, waktu itu kan gini, saya pengen bertanya kok. Pertama, kenapa nama Hippo? Karena itu menurut saya juga penasaran sebetulnya. Kan maksudnya banyak binatang lain ya. Kenapa Hippo gitu? Oke. Kalau kita bicara dari awalnya itu berawal dari saya suka, memang saya dari dulu orangnya suka adventure, suka outdoor. Jadi saya sering sekali ke Taman Safari Indonesia. Saya termasuk orang yang paling rajin bersama istri ke Taman Safari. Sebulan minimal 2 kali pasti ada. Sebulan 2 kali? Pasti. Selama setahun pasti ada. Rajin itu sekali. punya saham di Taman Safari atau emang hobi itu? Hobi. Taman Safari itu nggak sepenuhnya ke sana lihat binatang. Dia punya taman yang sangat enak banget untuk santai, dingin gitu. Terus saya ajak anak saya main, sering anak saya ke sana. Sampai anak saya kadang-kadang kalau ke sana itu dikenal sama security yang jaga-jaga taman di sana. Nah, pada saat saya mau bikin Hippo itu, saya pikir saya mau bikin brand ini harus pakai namanya nama Animals. Kenapa nama Animals? Biar itu lebih gampang dikenal oleh orang. Dan yang kedua, ketika kita mau branding, kita bisa bikin gimmick lebih gampang. Misalnya boneka atau apapun juga, itu arah kedepannya lebih gampang. Dan kita melihat juga banyak brand-brand animal yang cukup sukses seperti Crocodile dan lain-lain, Tiger atau apapun juga, ya elephant, semuanya ada. Nah, ketika kita mau bikin nama-nama binatang yang mewakili power, karena Hippo itu power, sebagian besar itu sudah ada mereknya, seperti ya tadi ya Crocodile sudah ada, Elephant sudah ada, dan Tiger sudah ada. Pokoknya hampir semuanya ada, tapi ternyata saya cek Hippo itu belum ada. Dan saya daftarkan Hippo, dan yang kita dapat adalah Hippo adalah binatang mamalia paling kuat di dunia. Wow, dia filosofi buaya. Jadi mewakili power. Dia kekuatannya kekuatan rahangnya, bro. Rahangnya itu. Jadi kalau kamu di rawa ada buaya dewasa dengan hippo dewasa, itu buaya dewasa itu takut sama hippo dewasa. Karena kenapa? Gigitannya dia tidak bisa menggigit kulitnya hippo. Sebaliknya, hippo rahangnya kalau dia gigit buayanya, remuk dia. Tulang-tulangnya remuk. Wow. Jadi memang dia adalah binatang terkuat, mamalia terkuat di dunia. Bro JJ boleh baca di Ayub 40 kalau nggak salah, itu gambaran tentang kuda Nil. Ya. Itu kamu bacanya jangan di Alkitab, jangan di tab, harus di Alkitab. Karena judulnya lari. Judulnya itu ketika dia gambaran tentang buaya, dia maksudnya ke sana, judulnya lari. Harus di Alkitab yang benar baru ada gambaran tentang kuda Nil, kalau nggak salah Ayub 40. Ada sekitar 11 ayat, itu melambangkan kekuatan yang sangat luar biasa. Wow. Sangat luar biasa. Nanti boleh baca. Sangat luar biasa kekuatannya. Oke. Dan kita bisa, berarti kita bisa melihat tuh dari perjalanannya kok Agus, dari titik mulainya aksesoris, pindah mendapatkan hikmat untuk power bank dengan branding Hippo, dan ada nggak sih prinsip-prinsip yang kok Agus pegang bagi teman-teman nanti nonton, mungkin banyak entrepreneur baru, anak-anak muda yang masih 20-an yang masih mau merintis bisnis yang baru juga. Apakah kok Agus ada pegang prinsip nggak sih dalam kehidupan menjalankan usaha itu? Ada, pasti. Yang saya pegang yang paling utama adalah integritas. Oke. Nah, sepanjang perjalanan ini, saya juga suka belajar dari orang-orang yang sudah berhasil. Ingat, kita harus belajar dari atas dan kita belajar melihat ke bawah. Kita belajar melihat ke atas supaya kita bisa belajar untuk lebih baik. Kita melihat ke bawah supaya kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari ini. Saya mau cerita satu tentang Aqua. Siapa yang nggak kenal Aqua? Tirto Utomo, founder daripada Aqua. Dia salah satu yang sangat menginspirasi saya. Tirto Utomo awalnya adalah dari keterpurukan. Dia bekerja di sebuah perusahaan media cetak.
sampai satu titik dia itu dipecat daripada jabatannya. Ketika dia dipecat, dia tidak menyerah begitu aja, dia kembali lanjut kuliahnya. Ketika dia lanjut kuliah, dia tetap melamar kerja lagi dan akhirnya diterima di Pertamina. Ketika dia bekerja di Pertamina, ada klien dari luar negeri yang datang. Jadi dia harus menjamu klien itu. Dan ketika mereka lagi di Indonesia, pada saat itu mereka minum air Indonesia, mereka diare. Ternyata pada saat itu, iya diare. Karena air itu pada saat di Indonesia semuanya adalah air sumur yang dimasak zamannya itu. Ya, zamannya dia. Masih air sumur yang dimasak. Ternyata nggak cocok dengan orang bule. Oke? Di situ dia mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan? Ah, di situ mulai awal ide gilanya muncul. Indonesia belum ada tuh air kemasan, belum. Dia mengutus adiknya ke Thailand. Pada saat itu Thailand sudah punya. Untuk bekerja di pabrik air kemasan. Setahun kemudian adiknya pulang. Mereka buka pabrik 1973 di Bekasi. 1974 Aqua sudah didistribusi. Oke, 1974 didistribusi. Apakah langsung berhasil? Kagak. Dibilang ide gila, masa bayar untuk air, padahal air itu gratis, ya kan? 5 tahun pertama itu benar-benar rugi dan hampir bangkrut. Tapi apakah dia menyerah? Itu kuncinya. Kalau teman-teman hari ini yang mau belajar jadi entrepreneur muda, catat ini. Kuncinya adalah jangan menyerah. Karena kalau dia menyerah pada saat itu, Aqua nggak ada hari ini. Mungkin yang ada di Indonesia hari ini masih brand-brand Thailand, brand-brand mana, kita nggak tahu. Tapi karena dia punya prinsip tidak akan menyerah, meskipun harus merugi terus, meskipun hampir bangkrut, akhirnya dia terus berpikir, berinovasi. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan perubahan. Yang tadinya air dari sumur, dia ganti menjadi air pegunungan. Ketika dia menggantikan menjadi air pegunungan, apakah yang dilakukan? Harganya dia naikin 3 kali lipat. Ternyata disitulah pertama kali air Aqua booming sampai hari ini. Wow. Jadi, apa yang bisa kita pelajarin dari Tirto Utomo, dari founder daripada Aqua ini, yang saya pelajari? 1, mulai aja dulu. Kita kadang-kadang mau melangkah itu, ya tidak. Mulai aja dulu. Apa yang ada pada kita. Karena saya juga mulai dari apa yang ada pada saya. Ternyata saya punya tangan yang Tuhan berikan kepada saya. Di situ saya start bisnis saya sampai hari ini. Dimulai dari 2 tangan servis handphone. Sama dengan Tirto. 1, mulai aja dulu. And then yang kedua, jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Nggak ada yang langsung berhasil. Nggak mungkin. Nggak ada yang langsung berhasil. Tapi prinsipnya adalah jangan takut mencoba. Lebih baik mencoba gagal. Saya punya prinsip ini yang saya pegang, JJ. Lebih baik saya mencoba, saya gagal, daripada saya tidak mencoba sama sekali. That's good. Ya, itu menurut saya yang sangat penting banget. Sama sekarang seperti kita lagi masuk di dunia digital, dunia sosial media, dan lain-lain, ya kan? Sesuatu hal yang baru bagi kita nih, J. Ya kan? Tapi it's better that we try than never. Jangan takut mencoba. Jadi kalau saya misalnya hari ini bisa berbicara bagi anak-anak muda baru, ya, itu juga berlaku buat saya sendiri sebenarnya. Jangan takut mencoba. That's good. And then yang ketiga adalah ketika Anda mencoba, ini level berikutnya. Jangan menyerah. Ini nanti saya akan ada pertanyaan yang hal ini. Saya akan ada pertanyaan ke hal ini, tapi boleh diteruskan terlebih dahulu, Pak Agus.
Soalnya gampang-gampang susah ini ya. Nanti saya akan bertanya iya, hal ini yang silakan. gampang susah. Yes. 70% pelaku bisnis ini lagi di titik yang luar biasa. That's right. Apa belur? Kata jangan menyerah itu gampang dibicarakan, susah untuk dipraktekkan. Emang saya ngomongin saya sendiri menghadapi, saya menghadapin. Tapi saya punya satu tagline yang saya simpan terus sampai hari ini adalah no matter how hard life is, never lose hope. That's so good. Kita orang Kristen punya kepercayaan dong. Yep. Iman, pengharapan, dan kasih. Karena saya pernah dengar dari satu pembicara yang sangat top banget, umurnya udah hampir 80, nggak kalah sama Babe, rambut sudah putih semua, dari Jerman. Dia bilang sebuah perusahaan itu tergantung dari CEO-nya, dan CEO-nya nggak butuh apa-apa, hanya hope. So good. Ketika we lose hope, we lose everything. Yep. As long as we have hope, we still have change. Masih ada kesempatan. Jadi so gitu. Good. Jadi yang tadi yang keberapa tuh? Yang ketiga ya kayaknya ya. Ketiga ya. Jangan pernah menyerah ya. Dan yang keempat, temukan ide-ide gila. Temukan, nggak gampang, tapi it's about timing. Temukan ide-ide gila ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita adalah produk dari masalah ya. Ya, saya adalah produk dari masalah kan. Kalau kemarin nggak ada masalah, mungkin saya nggak bisa berkarya gitu kan. Tapi karena lagi masalah, kalau ekonomi, papa meninggalkan kami dan lain-lain, itu akhirnya produk daripada masalah. And then adalah timing. Ketika Anda mendapatkan sesuatu, timing itu kadang-kadang nggak datang 2 kali. Betul. Timing itu nggak datang 2 kali. Makanya pada saat saya dapat ini barang pasti booming, padahal belum nyampe. Saya bilang, ini pasti booming, belum nyampe. Saya naikin iklan 200 juta billboard. Langsung jual. Kagak jual ternyata. But it happened. Cerita Aqua itu sama dengan ceritanya Pocari Sweat, bro. Pocari Sweat, 2 tahun pertama, Pocari Sweat itu Jepang. 2 tahun pertama, babak belur. Dititip pun nggak ada yang mau. Dititip di supermarket, nggak laku sama sekali. Satu titik timing tuh. Ketika orang lagi olahraga, dan dikasihkan secara gratis, di situ baru bisa menikmatin Pocari Sweat. Pocari Sweat itu lucu. Anda kalau kondisinya lagi normal, Anda minum tidak akan ada rasa itu. Pahit loh, bener. Dia harus minum dalam kondisi dingin. Yang kedua, kondisi setelah orang habis olahraga. Ketika orang habis olahraga, itu Pocari Sweat ketika masuk di lidah, manis rasanya. Tapi ketika kita lagi di ruang AC tanpa olahraga, itu nggak enak. Lucu. Nah, disitulah dia dapat titik baliknya. Ya, itu lebih kurang hampir sama kayak Aqua. Itu harus babak belur dulu di depan. Oke. Jadi yang keempat itu tadi adalah temukan ide-ide gila dan timing. Temukan ide-ide gila dan timing. Ya. Terus yang terakhir. Ada berapa nih kok? Bisa 5 buat buku poin kok aja. bentar. Bisa buat buku di sebetulnya udah. Mulai aja dulu. Jangan takut mencoba. Ini kan urutan-urutannya tuh. Jangan menyerah. Temukan ide-ide gila. Temukan ide-ide gila. Dan yang terakhir adalah berani berubah. Tanpa perubahan, Aqua nggak terjadi. Dia merubah air sumur menjadi air pegunungan. Kalau dia pada saat itu menyerah, mungkin nggak jadi. Artinya apa? Ketika dalam perjalanan itu akan ada masalah yang menyertai kita. Ketika masalah menyertai kita, disitulah kita ditantang lagi otak ini untuk berputar lagi. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Temukan salahnya di mana? Temukan salahnya di mana? Dan ketika temukan, harus berani berubah. Ya, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. That's good. 5 point. That is so good. That is so good. Saya tapi ada pengen bertanya nih kok. Kan kita mulai aja dulu dengan apa yang kita punya. Itu kan satu hal yang mungkin sangat mudah untuk kita pelan-pelan lakukan. Karena gue udah gak punya apa-apa practically. Yang gue cuma punya ya yang gue bisa lakukan.
Yes. Dan after that kan kita jangan takut mencoba. Pasti dan kita udah menemukan apa yang kita pengen, kita emang kurang lebih mahir lah. Starting point itu kita akan mencoba. Tapi yang berikutnya yang sangat menarik kan jangan menyerah kok. Karena begini, sometimes kan in business itu, sometimes you have to know when to stop juga atau when to quitnya kapan gitu ya. Atau saya pengen tanya nih, karena ada orang ngerasa bahwa lu jangan terlalu idealis lah. Ini kayak udah bukan bagian lu sama sekali. Lu kayak udah move on. Tapi ada orang ngerasa gue akan push terus. Pokoknya gue akan breakthrough dalam hal ini. Sometimes kan ada perbedaan yang sangat tipis ya kok ya. Antara kayak knowing when to stop and to quit. Dalam, atau in denial ya. In denial sering banyak kan orang gitu kan. Gue lah kayak gue terlalu in denial banget. Sedangkan kita orang-orang awam di luar lihatnya kayak, ini bukan kamu banget seperti itu. Nah, statement jangan menyerah itu sampai di titik mana kok? Karena kan gak gampang kita bisa mendefinisikan secara konkret ya. Baik lagi kita nih dua nih ya. Kadang kalau kita bicara secara rohani atau kita bicara secara logika semua kadang-kadang bertentangan gitu ya. Kalau kita bicara secara rohani, kita ini percaya bahwasanya kita perlu tuntunan Tuhan. Kita percaya harus ada tuntunan Tuhan. Kalau kita dapat apa yang kita dapat dari Tuhan, kita akan melangkah seperti itu. Oke. Kalau saya punya prinsip ini, kalau saya sudah dapat sesuatu dan itu datang dari Tuhan, saya akan melangkah di situ. Berhasil nggak berhasil, saya percaya ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Oke, nah kita bicara secara idealis sekarang. Bicara secara idealis. Idealisnya, kalau Anda di bidang bisnis Anda, berarti Anda harus tetap berjalan di bidang bisnis Anda. Fokus tetap ya? Tetap fokus. Kalau saya lebih tetap fokus sampai kalau memang suatu hari ternyata kita nggak bisa bersaing, maybe memang bukan punya kita lagi. Tapi kan kadang-kadang nih gampang-gampang susah kok. Kadang-kadang kita ngomong gitu, kita udah fight 20 tahun misalnya ya. Bleeding, in denial, tetap fokus, nggak mau menyerah dan lain-lain. Tapi ya kita emang udah nggak berjalan. By then kan kita punya ambisi, tenaga, kita mau jadi orang, kan orang yang umur 20-30-an dengan orang udah 50-60-an kan berbeda banget ya kok ya. Iya. Nah itu kan takutnya kan buang waktu kok. Buang waktu. It's all about sudut pandang sih. Ada orang yang ada orang yang merasa saya mau 50 tahun saya mau pensiun. Ada yang mau sesuai dengan peraturan pemerintah 55 tahun pensiun. Ada yang bilang saya akan terus berkarya sampai saya dipanggil Tuhan. Betul. Jadi kata umur itu sangat relatif ya. Coba kita contoh. Kentucky Fried Chicken. Iya, Colonel Sanders, saya juga mau ngomong hal yang sama. 65 tahun punya uang hanya $100 pada saat itu. That's right. Dengan segala kehancuran, keluarga, ditinggal istri, ditinggal anak, tidak punya duit, pengangguran, tidak punya rumah, hanya punya uang $100. Siapa yang sangka dalam waktu 2-3 tahun jadi orang terkaya di dunia. Iya, that's right. Jadi umur itu relatif. Jadi pilihan ya. Ada yang mungkin merasa sudah cukup uangnya. Oke, saya mau menikmatin hidup saya di pantai, di gunung. Boleh. No problem. Ada yang pengen saya mau tetap terus berkarya. Silakan ya kan. Babe bilang dulu cita-citanya mau punya rumah di samping pantai kan katanya kan. Tapi Tuhan suruh dia jadi gembalain jemaat ya. Pantai Paradise yang lain. Jadi kata menyerah ini harus dipahami oleh diri masing-masing. Setiap orang punya badai yang masing-masing yang berbeda-beda. Betul. Oke. Nah, tapi kan lagi. Sorry. Silakan kok. Yang saya dapat itu, yaitu yang kemarin saya dapat seminar itu yang dari seorang itu dia juga Romo. Jadi dia membahas di seminar itu. Dia bilang dia adalah advisor daripada mobil-mobil mewah di Jerman. Ya, seperti Audi, BMW, dan lain-lain advisornya. Dan dia menemukan sesuatu yang sangat langka. Bisnis itu ada naik dan ada turun. Ada naik dan ada turun. Termasuk bisnis mobil kadang-kadang lagi bersaing, lagi bagus-bagus. Lagi kalah-kalah.
Ya dunia handphone juga begitu kan. Siapa yang tahu raja raksasanya Nokia bisa seperti hari, nggak ada yang tahu. Raksasanya BlackBerry nomor 1 bisa seperti hari ini. So, yang namanya bisnis itu, when you are in the top, when you are in the bottom, when you are in the middle, it's normal. If you do business, it is normal. Itu yang dicatat. You are not always in the top. Ingat itu. Sometimes you akan ada di bawah. Tetapi satu hal yang merubah adalah ketika kamu di top, ketika kamu di bottom, atau ketika kamu di middle, apakah kamu punya hope yang sama atau tidak? Itu yang akan kamu pegang. Jadi, kita harus memiliki pengharapan yang sama ketika lagi di top, di middle, maupun di bawah. Gitu. That's good, that's good, that's good. Jadi kalau menurut Ko Agus itu, kalau tadi kan yang Ko Agus cerita mengenai jangan menyerah itu kan kebanyakan mungkin posisi mereka ya mungkin berhasil atau bagaimana gitu. Tapi kan ada orang juga yang saya perhatikan, ada beberapa kayak mentor saya yang waktu itu saya sebutkan, saya main pergudangan kok. Seperti itu kan. Tapi sebelumnya saya ingat sekali mentor saya itu sebelum dia masuk ke gudang malah dia melakukan hal yang lain. Tapi dia melakukan hal yang lain ya sempat oke semuanya, tapi waktu dia masuk ke gudang makin naik lagi gitu. Dan karena bisnisnya satu lagi benar-benar akhirnya turun sekali. Nah, kan maksudnya kadang-kadang sulit juga ya, kita kan bilang kayak jangan menyerah atau apapun, itu kan nggak segampang itu, makanya yang tadi saya bilang, karena kan itu beda sektor berbeda sekali. Satu hal yang lain, satu lagi properti. Nah kan tadi kan kalau Koko bilang kan tetap fokus dengan apa yang ada, ya emang timingnya itu kita nggak bakal pernah tahu timingnya sebetulnya kan. Secara garis besarnya. Kayak ya udahlah tiba-tiba tinggal satu kali jalan langkah lagi ternyata itu breakthrough-nya di situ yang kita nggak pernah tahu seperti itu. Atau mungkin sering kali ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwasanya sebenarnya langkah menuju keberhasilan tinggal satu langkah lagi. Kegagalan-kegagalan ini sudah dikumpul sekian banyak. Yang kita sayangkan adalah sebenarnya tinggal satu langkah lagi menuju ke keberhasilan. Nah itu yang kadang-kadang kita harus pegang, karena semua bisnis itu pasti ada reboundnya, Jadi kayak kita misalnya power bank itu 2014-15 babak belur, ternyata 16-17 kembali naik lagi. Nah sekarang ini kan lagi kompetitif lagi, sangat ketat lagi karena dunia digital. Nah tapi satu titik pasti ada reboundnya kembali lagi. Kalau kita ini ya, Jack Ma itu oke banget loh untuk anak-anak muda loh. Dia bilang kalau Anda umur 20-30, coba aja gitu loh. Jangan pernah takut untuk gagal ya. Lompat aja, Anda mau kemana coba aja. Nanti 30-40 baru cari kestabilannya mau di mana. Anda mendapatkan jati diri Anda. Tapi selama 20-30, Anda mau coba, mau seberapa kali gagal nggak apa-apa. Karena itu menjadi modal kamu di 30-40. Kadang justru nggak pernah coba, akhirnya stagnan di situ. 30-40 yuk nggak punya kesempatan mencoba loh guys. Karena udah mesti mulai fokus. Anda mungkin udah berkeluarga. Ketika Anda sudah berkeluarga, ketika Anda mau keluar dari sebuah pekerjaan, pikirannya udah beda nih. Istri makan apa, anak makan apa. Nah, jadi Anda nggak punya chance lagi untuk mencoba gitu. Betul. Jack Ma bilang gini, today is hard. Tomorrow will be harder. Lebih keras lagi. But the day after tomorrow, there will be sunshine. Wow. Hari ini keras, besok bukan lebih keras, tetapi lusa, the day after tomorrow, there will be sunshine. Akan ada cahaya matahari. Betul. Bahasa kitanya, habis gelap, terbitlah terang. Artinya sebenarnya apa yang kita jalankan hari ini keras, yes, apalagi dengan masa pandemi ini semua merasakannya, terutama dunia konvensional ya. Kita harus akuin lah, Indonesia ini semua UMKM, semua trader, semua pedagang, semua pelaku usaha, semua importir, semua pabrikan, mostly 95% adalah pelaku konvensional. Betul. So, dengan pandemi ini, dengan perubahan industri 4.0, dengan industri digital ini, pasti mengalami hari yang sangat berat. And then, Jack Ma bilang, tomorrow will be harder. Ya iya. Tahun 2019 sebenarnya udah keras kan? Karena digital kan, industri 4.0 kan. Habis ya kena banyak ya.
Iya, 2020 lebih harder lagi dari 2019. 2021 belum tentu, tapi percaya, there will be sunshine. Nah, masalahnya kita pegang atau enggak? Ya. Soalnya gampang, kita ngomong gitu gampang, tapi kan kalau kita lihat secara cash flow kita kan sunshine-nya kayak jauh banget ya. Ini bukan sunshine, sunset malah ini. Iya. Nah, itu bagaimana how to balance it out kok? Karena kan nggak gampang untuk bisa maintain during the crisis-nya ya. Seperti itu. Itu kan nggak gampang sekali gitu. Ada tips nggak kok? Bagaimana to bear the crisis supaya ya there will be sunshine eventually? Perlu, kalau saya pribadi perlu kestabilan dari diri kita sendiri. Karena ketika kita lagi kondisi seperti ini, kita akan sangat mumet banget. Perlu ambil stabil dalam hidup ini antara kehidupan, pekerjaan, rohani, dan activity. Saya pribadi, saya banyak activity sekarang. Ya, I notice. Saya notice sekali tuh. Banyak banget. Cycling gara-gara jatuh, patah tulang. Saya sekarang lebih banyak trekking, saya lebih banyak hiking, dan traveling. Yap. Jadi perlu keseimbangan sih, JJ. Jadi, to handle the crisis yang dialami itu, the key point adalah kita memerlukan namanya kestabilan di dalam diri supaya kita tetap utuh secara keseluruhan dan kita bisa berpikir secara sehat untuk menghadapi permasalahan apapun yang ada di depan kita semua, begitu ya, Ko ya? Betul. Dan banyak inilah ya, banyak bergaul, sharing sama teman-teman, banyak bergaul sama yang senior, tapi juga banyak bergaul dengan yang junior. Banyak masuk juga belajar di dunia digital, dunia sosial media, gitu. Kayaknya kan kita juga sesuatu yang baru nih, JJ. Something new. Iya. That's good. Makanya saya blessed banget. Tadi saya catat semua nih kok, all the inputnya semua. Tapi juga saya perhatikan kok Agus tuh orang yang menurut saya, walaupun you are a founder and CEO, you are there gitu ya, but you are very humble kok. Kok tuh orang yang sangat humble sekali. Itu emang dari dulu karakter integritasnya emang seperti itu atau bagaimana kok? I don't know. Oh, you don't know. Bawaan dari lahir kali ya. I gotta ask your wife ya. Emang dari harus nanya istri saya nih, ada nih dia di belakang. Dia lagi mau monitor. Memang dia. Dari jangan ngomong salah. Saya lagi monitor. Emang dari dulu saya itu selalu suka ambil statement saya itu harus selalu belajar dari atas dan selalu melihat ke bawah. Makanya saya dari dulu itu belajar dari atas itu tujuannya kalau misalnya kita itu bisa belajar, oh kok dia bisa ya, berarti saya juga harus bisa dong. Cuma tidak berarti saya harus sama dengan orang itu, enggak. Karena saya punya prinsip gini, you don't have to better than anyone else, but you have to be better than yesterday. Artinya, saya ini nggak harus sama seperti si A, si B, enggak. Karena Tuhan ciptakan kita beda-beda. But harus lebih baik dari diri saya yang kemarin, itu tanggung jawab saya. Kalau saya selama ini belum bisa begini, saya begini, ya kan? Jadi saya harus bisa better than yesterday-nya saya gitu. Itu prinsip yang saya pegang. Nah, itu saya belajar untuk bisa membangun jati diri yang lebih baik, konsisten, belajar, konsisten. Tapi satu sisi saya juga terus belajar untuk melihat ke bawah. Makanya biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, saya biasanya sering lakukan kegiatan sosial seperti baksos dan lain-lain ya. Dan kemarin kayak misalnya bencana-bencana biasanya saya banyak turun ya, kayak gempa di Aceh, Medan, Sinabung, Lombok, terakhir di Palu. Biasanya saya memang turun karena di sana saya bukan hanya bisa menyalurkan apa yang teman-teman juga titipkan untuk disalurkan, tapi saya bisa melihat kondisi saya hari ini much better dari semua orang yang ada. Saya masih ingat pertama pas saya ke Palu tuh, yang Palu yang paling parah itu. Palu itu benar-benar parahnya habis-habisan. Itu saya berangkat dengan kondisi pada saat itu pesawat orang lagi rusuh keluar dari Palu. Ribut tuh. Bandara sampai ditutup gara-gara orang satu pesawat rebutan keluar. Saya sama tim justru mau masuk ke Palu. Nggak bisa masuk naik pesawat terakhir. Sampai Makassar, kita nyangkut di Makassar.
Tapi puji syukur akhirnya nyampe dengan bantuan teman dan lain-lain, akhirnya nyampe. Nah pada saat itu belum ada lampu, belum ada listrik, belum ada apa-apa. Anda bisa kebayangkan, nggak ada hotel, nggak ada apa-apa. Kita dinginap di tempat orang yang bersedia kasih rumah tanpa listrik, tanpa apa-apa. Artinya, jadi mandi pakai apa? Lu bawa tisu basah aja kira-kira gitu. Nggak ada mandinya. Tapi ketika kita merasakan itu, kita bisa merasakan, wow, selama ini my life is so grateful ya. Apa yang Tuhan berikan itu sudah sangat luar biasa. Kita bisa lihat dari sudut pandang yang sangat berbeda. Ketika itu orang yang mungkin duduk di Jakarta berkata, udah ke dalam jadi kenapa sih di sana orang nggak ngerti masih jarah gitu ya. You don't know what happened there. Anda nggak tahu kalau satu botol aqua di sana dijual 20-30 ribu. Lu bayangin orang sudah tsunami, rumah hancur, listrik semua padam, nggak ada uang untuk beli makan. Aqua 20 ribu, kira-kira lu bakal jarah nggak? Pastilah. Karena pada saat itu bukan soal uang lagi, udah gak pegang uang kan. Yang penting perut saya diisi dulu. Betul. Makanya kalau di lokasi baru bisa ngerti what is happening. Wow. Oke. Before saya end ini kok, saya pengen tanya. Is today's job is your dream job? Yes. Is this it? Is this your dream, your goal? Apa Koko sudah melihat itu semua dengan kehidupan Koko hari-hari ini? Atau kan ada orang bilang, wah, this is my dream job. Tapi ada orang yang masih ambisi untuk lebih lagi dan lain-lain. Buat Koko sendiri bagaimana, Ko Agus? Kalau bicara dream job, back lagi gini. Kalau bicara job, saya rasa ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya dalam sisi talent saya ya. Yaitu seorang pelaku bisnis, pelaku usaha, seorang salesman. Kalau saya adalah seorang salesman sampai hari ini. Itu yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, kalau Bro JJ nanya tentang pencapaian, I think I'm so grateful. I'm so grateful with what I have today. Karena saya percaya Tuhan memberikan setiap orang sesuai dengan kapasitas yang sudah Tuhan percayakan. Kalau di Alkitab ada 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Saya percaya itu semua sudah di-set dan sudah ada dalam rancangan Tuhan. Kalau mungkin Tuhan bilang, kalau saya kasih kamu kebanyakan, mungkin kamu makin nanti jadi rusak katanya. Benar. I think setiap langkah kita, setiap jalan hidup kita itu semua still God in control. So that's good. I'm so grateful from nothing, from zero become today. I think Tuhan itu udah sangat baik lah, ya. That's so udah good. sangat baik. Saya sih diberkati sekali dan saya setuju sekali kok, karena kan ada pepatah juga katakan kan, karisma yang membawa kita naik ke atas, tapi karakter yang sustain kita di atas. Dan itu kan sesuatu hal yang menurut saya sampai hari ini saya lihat Ko Agus tuh orang yang tetap sama, even though you are CEO, secara financially Ko Agus sudah ada di sana juga dan lain-lain, tapi the heart of a servant, the heart of humbleness itu tetap dibagikan gitu. Dan waktu kita sepedaan pun juga Ko Agus tuh juga orang very socialized. Kedua, bukan cuma sekedar itu, yang saya suka adalah Ko Agus tuh mau belajar bahkan dari anak-anak yang lebih muda bahkan mengenai this new teknologi, idea dan lain-lain semua. Dan kadang-kadang kan ada orang kalau udah di level tertentu kayak, lu tahu apa sih lu? Seperti itu, lu masih baru lahir kemarin lah, peribahasa seperti itu. Tapi yang tadi saya suka, Ko Agus tuh punya statement prinsip berani berubah. Itu menunjukkan kualitas karakter daripada seorang Agus Salim. Menurut saya itu keren banget sih itu kok. Itu tuh is a blessing, is inspiration buat saya secara pribadi dalam usaha, di dalam apapun itu penting sekali. Dan yang mungkin ada pesan terakhir nggak kok, mungkin di saat orang-orang lagi mengalami resesi, keadaan seperti ini, nggak tahu kapan ini akan akhir, vaksin apakah akan efektif atau nggak efektif. A lot of people are struggling hari-hari ini. Ada any last word nggak dari seorang Pak Agus Salim sebelum kita selesaikan Instagram live ini, Ko Agus? Oke. Tadi kan poin-poinnya tadi semuanya udah dikasih yang 5 poin itu ya. Jadi kalau sekarang untuk last word-nya saya rasa bagaimana kita mengukur berkat Tuhan dalam hidup kita.
mungkin saat ini akan terasa nggak enak banget. Terasanya nggak enak banget ya. Ada yang 1 tahun harus minus terus dan lain-lain. Harus bayar bunga bank dan lain-lain. Semua tetap berjalan. Tapi ada satu hal yang coba dipikirkan kembali. We come from nothing. Ya. Saya lebih memilih bagaimana sudut pandang supaya kita lebih mensyukuri what God already gave to us. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu akan membuat kita itu lebih mensyukuri hidup ini. Tapi kalau kita compare dengan apa yang sedang terjadi hari ini, itu akan lebih berat. Kita akan merasa sangat berat. Tapi kalau kita compare, misalnya, kalau saya mau compare sekarang dengan sebelumnya, oh sebelumnya jauh lebih enak saat ini, apalagi dengan pandemi dan lain-lain, begitu banyak hal yang harus kita beresin. Tapi kalau kita compare back to 98, what I have. 97, what I have nothing. Wow, yeah. So kita akan lebih grateful. Terus kalau kita bandingkan dengan orang-orang di sekeliling kita. Saya cuma mau kasih tahu gini. Selalu ada jalan Tuhan. Ingat deh itu, habis gelap, terbitlah terang. No matter how hard life is, never lose hope. Kebetulan saya kan juga mewakili gembala di cabang Cubic. Ada beberapa pengerja dari tahun lalu dan lain-lain yang ketika ada masalah pasti sharing dengan kita. Ada yang sampai sudah tidak sanggup bayar sewa rumah. Ada yang udah nggak bisa sewa rumah. Ada yang dan lain-lain semuanya. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan hari ini dapat kerjaan yang luar biasa. Istri juga jualannya bagus sekali. Suami dapat kerjaan yang gajinya tinggi sekali, 20 juta lebih. Istri dapat penjualan yang hasilnya tinggi. So, saya melihat selalu ada titik terang. Ingat itu. So good. Selalu ada cahaya. Jadi jangan menyerah sampai hari ini. Katanya memang susah, tapi tetap dipegang. Katanya kita punya iman. Kita punya pengharapan. Nah, itu yang kita pegang. Jadi, last word. Back lagi ke itu. No matter how hard life is. Never lose hope. Lose hope. So good. Dan satu hal lagi adalah yang saya pegang di dalam hidup saya adalah always deliver more than expected. Selalu memberikan lebih baik daripada yang orang harapkan. Itu akan menjadi nilai-nilai dalam segala kehidupan Anda. Baik sebagai suami, sebagai istri, baik sebagai anak, kepada orang tua, baik sebagai orang tua, sebagai kepada anak kita, baik kita sebagai pengerja dalam pelayanan, bagi kita melayani gembala kita, ataupun kita misalnya melayani jemaat, di dalam pekerjaan kita, baik sebagai karyawan, ataupun sebagai bos, di dalam kita melayani konsumen, take that. Always deliver more than expected. Thank you, Bro JJ. Thank you so much for everything. Thank you so much, Pak Agus Salim. Send my regards to your wife. Appreciate for all the gold. Thank you.